Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom kakak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yuk adik-adik, sebelum aku tanya nih, aku undang bangkit berdiri dulu deh. Yuk berdiri. Berdiri. Udah berdiri semuanya? Ayo berdiri. Yuk. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, pagi ini kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau sama-sama gunakan mulut kita, tangan kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Saatnya kita mau mulai kebaktian kita. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yuk kita mau angkat satu penyembahan, menikmati kasih. Berhadapan denganmu, memandang
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita mau ulangi dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus.
lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk masih bisa memuji Tuhan meskipun kami tetap ibadah online Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk bisa memuji nama Tuhan, bisa memakai mulut kami, tangan kami Tuhan untuk bisa memuji Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pimpin kebaktian kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami ini. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik, karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena kita memiliki Allah yang besar. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Yuk sekali lagi kita nyanyikan pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Sekali lagi kita nyanyikan untuk Allah kita yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, silahkan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan
namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Benar Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala hal. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena itu pada pagi hari ini kami ingin menggunakan pagi kami untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir dalam hati setiap kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk adik-adik. Suatu hari Koko sedang berjalan-jalan keliling kota. Dan dia bertemu dengan seorang teman lama. Siapakah dia? La 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 la. Heh, ada kenal. Heh, kamu Johnny ya? Kamu Koko. Halo Johnny, apa kabar? Halo juga Koko. Kamu lagi apa di sini? Ini nih aku lagi tulis. Tulis apa? Kamu pernah dengar nggak cerita tentang Raja Babel yang tulis-tulis di tembok? Ini nih. Tada! Tulisan apa ini? Itu loh, mene kete. Mene kete.
Aduh. Bukan mene-mene keteh, Joni. Hah? Apa tuh? Mene, tekel, ufarsin. Oke. Lagian kisahnya juga bukan Raja Babel yang coret-coret dinding. Tapi ada tangan yang mencoret-coret dinding ketika Raja Babel itu lagi pesta-pesta. Oh gitu ya. Saya sangka Raja Babel yang tulis-tulis mene-mene keteh. Bukan. Kamu mau tahu kisahnya? Boleh ceritain dong. Teman-teman di rumah juga mau tahu kisahnya. Ada teman-teman. Ketemu lagi sama aku ya. Joget. Johnny Gledek. Ya udah, kalau Joni mau dengar cerita tentang Raja Belsasar, tentang tulisan di dinding, yuk kita dengerin kisahnya sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku
telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Oh, jadi gitu ya ceritanya kok. Iya gitu, Joni. Jadi Raja Belsasar itu menggunakan peralatan yang ada di bait Allah. Mereka minum-minum tapi memuja dewa-dewanya mereka. Tidak menghargai Allah sama sekali. Jadi Tuhan menghukum Raja Belsasar. Nah, tulisannya apa tadi? Mene, tekel, urasin. Salah, bukan urasin, Joni. Apa tuh? Mene, tekel, ufarsin. Coba ulangi. Mene, tekel, ufarsin. Betul. Hebat. Joni hebat ya. Coba teman-teman di rumah, tulisannya tadi mene. Ikutin yuk, ikutin Koko ya. Mene, tekel, ufarsin. Pinter semuanya. Pinter teman-teman di rumah, pinter. Koko puji Joni dan teman-teman semua di rumah. Makasih. Artinya, Mene, masa pemerintahan tuanku, Raja Belsasar, dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia, gitu artinya. Ingat ya, Joni, teman-teman di rumah, mene, tekel, ufarsin. Dari cerita ini, kita semua belajar untuk menghormati Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, nggak cuma beribadah sih, dalam hidup kita sehari-hari, kita harus menghormati Allah dengan mulut kita, perkataan kita, sikap kita, semuanya. Termasuk ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah juga, kita harus menghormati Allah dengan cara kita dengerin sungguh-sungguh kalau lagi firman Tuhan. Nggak sambil makan, nggak sambil lari-lari, nggak sambil tiduran. Ya kan? Tuh teman-teman di rumah, Koko lihat pinter semuanya, duduk rapi, bajunya rapi, dengerinnya sungguh-sungguh. Pinter semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, pagi hari ini Koko mau bagiin satu ayat yang jadi ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 12 ayat 24a. Yuk buka Alkitabnya. Buat yang udah bisa baca, buka Alkitabnya.
1 Samuel 12 ayat 24a. 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya. 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Oke teman-teman? Oke Joni? Oke, Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan kita mempunyai sikap takut akan Tuhan. Joni pintar, teman-teman di rumah juga pintar. Kita doa sama-sama yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami punya sikap takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu Johnny. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian memberitakan firman Tuhan loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.